Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliyah Nifnur. Saya dari kelas IK 1B dengan NIM 334200103. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang terkait dengan UTS praktik pemrograman visual, yaitu dengan menggunakan Microsoft Visual Studio dari Gusuro. Di sini saya membuat aplikasi pembayaran yang dimana ini akan memudahkan admin-admin dalam berjualan di toko ataupun di warungnya. Coba kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, di sini akan tersedia tanggal, minuman, makanan, jenis pesanan, jumlah harga, kemudian total harga, bayar, dan kembali. Langsung saja kita simulasikan tanggal 20, misalnya 25 Juni 2021. Nah, di dalam minuman ini ada jenis pesanan, yaitu ada es teh manis, es sirup, dan es susu teh manis hangat. Misalnya kita pilih es teh manis dengan jumlah 1. Kemudian kita beralih ke es jeruknya pesan 2. Kemudian es susunya pesannya 4. Nah, misalnya ada kelompok belajar yang mampir ke Soto Yujatmi Kudus untuk belajar bersama Serambi. Belajar bersama memesan beberapa minuman dan makanan. Total harganya ini belakangan, kemudian kita inputkan nilai yang makanan. Misal di sini kita menginputkan soto ayam. Soto ayamnya ada 2. Kemudian ada yang minat soto rendang dan pesan 4 misalnya. Dan kemudian ada soto rendang, soto unta. Soto unta ini ada ya di Kudus ya. Ini cuma hayalan. Yang pesan 1 misalnya. Nah, kita harus menekan tombol total untuk menyelesaikannya. Kemudian akan terlihat total dari pembayaran minuman dan makanan. Dan kemudian kita inputkan pembayaran, nilai uang yang diberikan untuk membayar. Misalnya 250.000. Kita tekan hitung, button hitung, kemudian akan kembali 1.000. Coba kita inputkan kurang dari total harganya, maka akan menunjukkan minus sesuai dengan kurangan tersebut. Setelah itu kita akan bisa menekan reset untuk menghapus semuanya. Nah, dan kemudian kita bisa mengisingkan kembali. Setelah itu ada tombol keluar. Kalau kita sudah selesai menggunakan aplikasi pembayaran tersebut, kita bisa keluar dengan menggunakan menekan tombol keluar, kemudian tekan yes. Nah, di sini di desain ini ada beberapa item yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada label, kemudian ada text box, kemudian ada combo box, kemudian ada yang namanya group box, yang dimana
Groupbox ini ya untuk mengegrup lah beberapa jenis dari yaitu label, kemudian combo box, kemudian ada text box. Nah, combo box di sini berfungsi untuk menunjukkan beberapa pilihan yang dimana seperti tadi halnya minuman, ada es teh, ada es jeruk dan lain-lain. Kemudian di sini ada jumlah. Jumlah di sini adalah banyaknya yang dipesan minuman. Ya, seperti tadi 1, 2, atau 3 ataupun lebih. Kemudian ini ada harga. Harga di sini adalah menunjukkan jenis pesanannya. Misal tadi es teh itu harganya 2000 dengan jumlah misalnya 3. 2000 kali 3 berarti harga totalnya 6000. Kemudian di harga total harga ini akan menjumlahkan beberapa pesanan harga di sini dan nantinya akan ditotal dengan total harga ini akan ditotal, kemudian akan menjadi total harga keseluruhan, yang dimana itu adalah total tagihan untuk pembayaran. Kemudian di sini ada bayar, yang dimana kita akan menyerahkan berapa nominal yang kita bayarkan ke kasir tersebut. Dan selanjutnya ini ada kembali. Kembali ini merupakan susu, istilahnya kembali susu lah istilahnya kalau misal Jawanya ya. Total misalnya kita membayar 50.000 dengan total harga yang tagihannya itu 20.000 dan kemudian akan kembali 30.000. Kemudian di sini total ini akan memproses penjumlahan dari total harga yang di minuman, makanan, kemudian total harga keseluruhan. Kemudian yang hitung ini akan menghitung total kembalinya berapa. Terus yang tombol reset ini akan menghapus atau mengclearkan semua inputan menjadi seperti semula. Dan kemudian ini ada tombol keluar yang fungsinya untuk keluar dari aplikasi tersebut. Nah, langsung saja, yang di sini ada privat subji main 1, yang dimana ini adalah source code dari textbook jumlah. Nah, di sini ada segmen text change dan seterusnya. Jika kita memilih min 1, min 1 di sini merupakan ini namanya combo box. Min 1 adalah sebelum ke programnya saya akan menjelaskan properties yang saya ubah. Di sini saya cuma ubah name sama teksnya doang sih ya sebenarnya. Dan kemudian yang paling penting ya di sini ada combo box, yang dimana di properties bagian items ini kita inputkan beberapa pilihan yang akan digunakan untuk memilih tersebut. Nah, cuma itu sih. Dan kemudian untuk ukurannya kita bisa sesuaikan sesuai dengan desain
yang teman-teman buat. Di sini ada daftar menu yang dimana ini yang dijual di Sotoyo Jatmi Kudus ini. Untuk mempermudah pemrograman itu di sini kita ubah name yang sebelumnya combo box 1 menjadi min1. Min1 yang berarti ini adalah min, itu adalah minuman baris ke-1. Kemudian di sini ada min baris kedua, min baris ketiga, dan kemudian ini Gmin yang artinya saya yang sebenarnya ini name boleh terserah sih, untuk memudahkannya saya menamakan Gmin yang artinya jumlah minuman 1 baris ke-1, jumlah minuman baris kedua, dan kemudian di sini ada harga saya beri nama HRG min 1 yang berarti harga minuman 1 baris ke-1, harga min 2 yang berarti harga minuman kedua baris kedua, dan di sini kemudian cukup itu sih. Oh iya, di sini ada form ini kita bisa ubah backgroundnya menjadi sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada beberapa tipe, aktif border, aktif caption, dan lain-lain. Kemudian di sini juga bisa untuk group box-nya ini juga bisa diubah backgroundnya sesuai dengan selera masing-masing, dan kemudian seperti yang selanjutnya. Langsung saja kita kembali ke program tersebut. Yang digunakan di sini adalah yang saya terangkan tadi, ada Gmin yang berarti jumlah minuman yang baris pertama ini. Di sini menunjukkan jika pilihannya es teh manis maka harganya 2000, dan kemudian jika es sirup maka harganya 1500, dan seterusnya. Kemudian sama Gmin 2 sesuai dengan program yang di atas, tetapi kita ganti 2. Fungsinya sama untuk menampilkan harga. Kemudian untuk jenis pemesanan, jumlah, kemudian harga itu adalah source code-nya sama. Kayak yang harus diperhatikan adalah pendeklarasian dari penamaan yang min, Gmin, kemudian HRG min. Itu bertujuan untuk menampilkan di sini untuk menampilkan harga total pemesanan secara otomatis dan tidak bisa dirubah meskipun sudah diklik tabel tersebut. Seperti halnya ini. Di sini kan ada es sirup. Ini tidak bisa diubah. Karena tadi source code-nya sama dengan ini dan ini. Harganya 2000 tadi. Source code jenis pemesanan, jumlah, harga, sampai seterusnya ini itu adalah sama. Tinggal mengubah, misalnya ini Gmin 3, di sini diubah 3333 ini sesuai dengan komponennya masing-masing sama. Kemudian di sub makanan ada Gmak yang berarti jika soto kerbong maka harganya 30.000, dan kemudian jika soto ayam maka 20.000 harganya, dan seterusnya.
Itu pun jenis pemesanan, jumlah, harga itu source code-nya sama, yang dimana itu akan mengisi secara otomatis dan tidak bisa diubah dengan ada kolom harganya. Sini sama ya sama sih, ini per komponen ini source code-nya sama, tapi tergantung dengan name sama barisnya yang digunakan keberapa. Kemudian di sini ada button 1 yang berarti itu adalah total yang dimana tot min yang tadi ini adalah total harga minuman. Total harga minuman yang dimana harga min 1, harga min 2, harga minuman 2, dan harga minuman 3 itu dijumlahkan menjadi total minuman yang akan ditampilkan di bagian total harga minuman di grup box tersebut. Dan kemudian ada total mark, .text, yang dimana ini adalah total makanan. Di sini itu akan menampilkan jumlah dari harga pemesanan makanan, yang dimana harga max 1, harga makanan baris ke-1, harga makanan baris kedua yang dipesan makanan ke-1, makanan kedua, dan makanan ketiga itu dijumlahkan dan ditampilkan pada text box total harga ini. Dan seterusnya ada total yang dimana ini adalah total keseluruhan dari total minuman dan total makanan yang nantinya akan ditampilkan di total harga di bagian panel ini. Ada total minuman yang dimana ini adalah dari total minuman yang di atas ini dan total makanan yang ada di atas ini yang sudah diselesaikan untuk penjumlahannya. Kemudian di sini ada button 2, source code button 2, yang dimana button 2 itu adalah hitung. Untuk source code-nya kembali text file bayar min file total text, yang dimana ini akan mengeksekusi total, maksudnya kembalinya. Kita akan menginputkan bayarnya terlebih dahulu dan kemudian akan diseleksi, maksudnya dieksekusi, hitung, dan kemudian akan dihasilkan kembali mana bayar dikurangi total yang keseluruhan tadi. Dan kemudian ini adalah button 3 yang dimana ini adalah reset ini berfungsi untuk membersihkan apa yang tadi sudah kita inputkan di sini, yang tadi seperti tadi. Di sini hanya perlu seperti min 1 reset. Di sini ada min 1, kemudian G min 1, RG min 1, dan seterusnya yang tadi sudah diinputkan. Kemudian ini adalah min 1 reset text kurung buka kurung tutup sampai seterusnya sampai habis. Kemudian di sini ada button 4. Di sini adalah tombol keluar yang dimana source code-nya if msg box, kemudian akan menampilkan panjenengan CS2 body model. Dan kemudian di sini ada menggunakan fungsi fb yes no, terus fb default button 1 untuk keluar, fb then me close untuk keluar. Kita coba sekali lagi. Nah,
salah nggak, 24 September 2021. Jenis pemesanannya, oh iya, misal kita ada orang pacaran, kemudian ada yang pesen, jenis pesanannya es susu sebanyak 2 karena pasangan itu potretnya 2 kan ya. Dan kemudian untuk makanannya dia pesan soto rendang. Mungkin di daerahnya belum ada soto rendang. Pas lagi traveling di Kudus, jumlahnya 3 karena yang satunya itu tanduk. Habisnya total keseluruhannya di sini akan ditampilkan di sini, yaitu 111.000, dimana minumannya habis 6.000 dan makanannya habis 105.000. Nah, kemudian uangnya kurang, yang dibawa cuma 20.000 misalnya. Kita hitung dan akan menunjukkan min dimana ini adalah kekurangan yang belum dibayar pasangan tersebut. Mungkin konsekuensinya dia akan mencuci piring di sana. Kalau sudah, kemudian kita bisa tekan tombol reset. Nah, akan kembali bersih seperti semulanya. Kemudian ada tombol keluar untuk akses to pada modal, yes, kan jadi tutup. Nah, sekian presentasi dari saya tentang pembayaran atau aplikasi kasir menggunakan Visual Studio 2010. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.